Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada saat ini, kita akan mempelajari tentang persamaan akuntansi. Tujuan dari pembelajaran ini supaya mahasiswa bisa menjelaskan tentang transaksi perusahaan dan persamaan akuntansi. Kemudian, mahasiswa juga mampu mendefinisikan elemen-elemen persamaan akuntansi, mampu menganalisis transaksi berdasarkan persamaan akuntansinya, dan mahasiswa juga mampu menyusun laporan keuangan. Persamaan akuntansi dibuat untuk memahami bahwa aset yang digunakan didapatkan dari liabilitas atau kewajiban kepada pihak lain dan juga ekuitas atau modal. Kita lihat, kalau persamaan akuntansi berarti ada yang namanya aset dan ada yang namanya liabilitas dan ekuitas. Oke. Aset atau kita seperti ini, kita lihat nilai aset pada akuntansi harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kalau seandainya aset itu 2, liabilitas juga harus 2. Kalau seandainya aset tersebut 1 juta, liabilitas juga harus 1 juta. Itu yang dikatakan namanya balance. Kayak gitu. Jadi harus sama. Kayak gitu. Dan kemudian apa saja yang elemen-elemen dari aset, liabilitas, dan ekuitas itu sendiri. Ya, saya bikin garis. Oke. Yang termasuk dari aset itu seperti kas. Apa itu kas? Kas yaitu dana yang bisa dicairkan secara langsung oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya peralatan dan perlengkapan. Perbedaan peralatan dan perlengkapan itu terletak pada lama penggunaannya tersebut. Peralatan berarti alat yang digunakan, sedangkan perlengkapan berasal dari kata lengkap, yaitu melengkapi. Kalau mesin fotokopi, yang dikatakan peralatan yaitu mesin fotokopinya itu sendiri. Sedangkan perlengkapannya itu yaitu tinta. Kemudian yang termasuk lagi dalam aset yaitu piutang. Piutang berarti pihak luar belum membayarkan atas jasa yang kita berikan. Berarti pihak luar yang mempunyai hutang terhadap kita. Kemudian ada yang namanya aset tetap. Aset tetap yang mempunyai nilai investasi. Kayak gitu. Seperti tanah. Itu juga dikatakan aset tetap. Kayak gitu. Kemudian juga ada yang namanya mobil operasional. Kayak gitu. Kenapa mobil operasional termasuk aset tetap? Karena mobil operasional untuk menjalankan operasional kita memerlukan sebuah mobil. Kalau tidak ada mobil, berarti kita juga tidak bisa melakukan operasional tersebut. Oke, lanjut kita ke liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban kita terhadap orang lain, kewajiban perusahaan terhadap orang lain. Kalau contohnya ada hutang dagang. Oke, kita yang mempunyai hutang ke orang lain. Kita membeli sesuatu yang kita belum membayarkannya, yaitu secara kredit. Itu dikatakan hutang. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ekuitas. Yang termasuk dalam ekuitas itu ada yang namanya modal. Oke. Modal dan
laba ditahan. Seperti ketahui kalau bahasa lebih simpelnya modal, kalau seandainya kita ingin membuat sebuah perusahaan, kita mencarikan sebuah dana untuk perusahaan tersebut, itu dikatakan modal, yaitu. Sedangkan laba ditahan berarti itu terbagi lagi menjadi pendapatan, beban, dan dividen. Tadi ada modal dan ada laba ditahan. Pendapatan ya, kalau di pendapatan, apa itu pendapatan? Pendapatan yaitu kita memberikan jasa kepada orang lain. Dan atas jasa yang kita berikan, kita mendapat sebuah nilai untuk membalas jasa kita tersebut. Contohnya seperti uang, seperti itu bisa dikatakan pendapatan. Kemudian ada beban. Beban itu sama seperti biaya. Oke. Beban berarti kita mengeluarkan sejumlah dana untuk memperoleh sesuatu hal. Contoh begini, ada beban gaji, berarti kita membayar untuk gaji seorang, itu dikatakan beban. Kemudian ada beban listrik, kita membayar listrik, seperti itu. Beban air dan banyak lagi pembayaran-pembayaran lainnya yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada dividen. Dividen itu merupakan pembagian laba kepada pemilik perusahaan tersebut. Contohnya begini, ada tiga orang yang membuat sebuah perusahaan. Tiga orang membuat sebuah perusahaan. Ini tiga orang ini membuat sebuah perusahaan. Okay. Kemudian perusahaannya ini, orang tersebut memberikan sejumlah modal, mendirikan. Perusahaan ini memperoleh keuntungan atau laba. Okay. Memperoleh laba atau keuntungan. Pada periode tertentu, laba tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik usahanya itu, kayak gitu, yang mendirikan tersebut, gitu. Pemegang saham, investor atau siapapun itu yang ikut memberikan dananya kepada perusahaan. Laba tersebut diberikan. Pemberian laba tersebut, pembagian laba tersebut itu yang dikatakan dividen. Oke. Saya harap untuk tentang elemen dari aset, liabilitas, dan ekuitas, rekan-rekan semua sudah dapat memahami itu tersebut. Kita lanjut ke kasus. Susanto dan Ardi mendirikan sebuah usaha. Ada dua orang di sini mendirikan sebuah usaha. Usaha penyedia jasa servis komputer dan pemrograman. Perusahaan tersebut diberi nama PT Damai Jaya. Yang tadi membuat PT Damai Jaya itu adalah Susanto dan Ardi. Berarti pada akhir periode tertentu, laba tersebut, keuntungan harus dibagikan kepada mereka. Itu yang dikatakan dividen. Ya, gitu. Susanto dan Ardi membuat sebuah PT Damai Jaya dengan modal 500 juta. Bagaimana persamaan akuntansinya? Modal awal berarti seperti kita bahas sebelumnya, modal termasuk dalam ekuitas. Modal termasuk di dalam ekuitas. Jadi, di sini kita meletakkan modal di sini. Modal. Berapa modalnya? Sebesar 500 juta rupiah. Ketika modal bertambah, secara tidak langsung, kas perusahaan tersebut, kas yang terletak pada aset juga bertambah. Oke.
Kita lihat sekarang yang dikatakan persamaan akuntansi tersebut. Kas 500 juta sama dengan modal 500 juta. Itu yang kata persamaan modal. Oke. Selanjutnya, kasus selanjutnya, pembelian tunai peralatan. Jadi perusahaan tersebut, PT Damai Jaya, membeli peralatan kantor berupa komputer dan peralatan sebesar 35 juta secara tunai. Oke. Besar nilainya yaitu 3 juta. Bagaimana persamaan akuntansinya? Oke. Kita letakkan peralatan itu terletak di bagian aset. Bisa dicek lagi. Seperti penjelasan elemen dari aset itu, peralatan. Kita ditulis di sini peralatan. Oke. Peralatan itu secara tunai. Kalau membeli sesuatu secara tunai, secara tidak langsung kas juga berkurang. Oke, kita tambahkan dulu 35 juta. 35 juta. Oke. Karena membeli berarti kas juga berkurang. Berkurang sebesar 35 juta rupiah. Oke. 35 juta rupiah. Itu dia. Kalau ada tanda dalam kurung seperti ini, kan ini ada tanda dalam kurung, itu berarti dalam persamaan akuntansi itu berarti pengurangan. Oke. Kalau kita totalkan, ini sebesar 465 juta. Peralatan ini ditambah ya, ini ditambah 35 juta sama dengan liabilitasnya masih 0, ditambah ekuitasnya 500 juta. Oke. Kalau kita lihat 465 ditambah 35 hasilnya 500 sama dengan ini. Itu dikatakan persamaan akuntansi. Lanjut kasus berikutnya, pembelian aset tetap secara kredit. Oke. Selanjutnya, beli aset tetap secara kredit. Untuk memperlancar operasional bisnisnya, perusahaan membutuhkan mobil pengangkut. Jadi perusahaan membeli sebuah mobil pengangkut. Mobil pengangkut secara kredit, kata kuncinya secara kredit berarti itu berhubungan dengan utang. Oke, senilai 150 juta. Oke, bagaimana persamaan akuntansinya? Tadi kita sudah perbaiki ini ya. Ini. Oke. Kita tambahkan mobil pengangkut termasuk dalam akuntansi aset tetap. Pembelian mobil termasuk dalam aset tetap. Kalau secara kredit berarti yang di sini yang bertambah yaitu mobilnya bertambah, pembelian mobil itu 150 juta. Oke. Kemudian hutang juga bertambah karena kita membeli secara kredit. Berarti liabilitasnya kita tambahkan di sini hutang. Hutang dagang. Hutang dagang 150 juta. Berarti 465 ditambah 35 ditambah 150 sama hasilnya dengan 150 ditambah dengan 500. Ini hasilnya sama. Ini 650 juta sama hasilnya 650 juta. Tuh. Selanjutnya penerimaan pendapatan. Oke. PT Damai Jaya menerima panggilan memperbaiki
jaringan. Oke, jaringan ya. Memperbaiki jaringan sistem informasi. Terus dan pembayaran dilakukan secara tunai. Kata kuncinya lagi, dia menerima panggilan perbaikan jaringan, berarti ada duit masuk, kayak gitu kan? Secara tunai sebesar 17.500.000. Di sini posisinya berarti, oke, di sini posisinya berarti pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah. Dan juga kas bertambah. Oke, kita tambahkan di sini. Pertama pendapatan dulu. Pendapatan itu termasuk di laba ditahan. Kita tulis di sini ada pendapatan. Berapa pendapatan besar pendapatannya? Sebesar 17.500.000. Ini terlalu banyak ya, saya salah di sini. Ini tidak dipakai. 17.500.000. Oke. 17.500.000. Kemudian pendapatan bertambah dan dibayar secara tunai. Karena tunai berarti kas juga bertambah. Sebanyak berapa? 17.500.000. Oke. Di sini. Oke kan? Oke. Kalau kita jumlahkan aset sama dengan ekuitas dan liabilitas dan ekuitas. Oke. Selanjutnya, penggunaan jasa periklanan. Oke. Untuk memperluas pasar, kita perusahaan tadi itu untuk memperluasnya mereka menggunakan iklan. Perusahaan menggunakan jasa periklanan dari pihak luar. Mereka meminta perusahaan lain untuk iklankan perusahaan mereka, kayak gitu. Transaksi yang dilakukan, kata kuncinya lagi, itu secara kredit. Oke. Dengan nilai 7.500.000 rupiah. Kayak gitu. Bagaimana posisinya? Oke. Seperti ini. Kita menambah iklan termasuk kepada beban. Iklan masuk kepada beban. Dan karena kita menggunakan jasa orang lain secara kredit, berarti terjadilah sebuah utang. Terjadi sebuah utang. Kita masukkan dulu di beban. Beban itu termasuk di laba ditahan ini ya. Ini mereka di sini nih. Beban. Kita masukkan beban itu 7.500.000. Ini saya simpelkan karena tidak muat. Jadi nolnya 17.500.000 saya hilangkan. 7.500.000. Kayak gitu. Kemudian, karena pembayaran secara kredit, itu berarti utang juga bertambah. Berarti masukkan ke utang. 7.500.000. Oke. Kita totalkan. Oke. Laba ditahan, pendapatannya tersebut berkurang karena kita mengeluarkan beban. Saya ulangi lagi, pengeluaran dicatat sebagai beban dan menambah jumlah utang dagangnya. Dengan adanya beban, maka laba bersih perusahaan akan menurun. Ini kan laba. Makanya di sini ada tanda kurang. Dan ini ada tanda kurang. Kayak gitu. Karena laba bersihnya akan menurun. Kayak gitu. Laba bersih akan menurun. Dan utang dagang akan bertambah pada penggunaan jasa periklanan secara kredit.
Selanjutnya, pemberian jasa secara kredit dan tunai. Gitu. Ada beberapa hal di sini. Kadang-kadang pelanggan tidak melulu, tidak selalu memberikan pendapatan kita atas jasa yang kita berikan kepada pelanggan itu tidak selalu tunai ataupun kredit. Kadang mereka berapa persen itu kredit, berapa persen lagi tunai. Seperti itu. Contoh begini, PT Damai Jaya membuat software sistem keuangan suatu perusahaan. Transaksi tersebut dibayar secara tunai 30%. Jadi dibayar, perusahaan kita mendapatkan pendapatan sebesar 28 juta. Oke. Tapi diperoleh hanya 30%. Karena ini tunai. Jadi 70% lagi kemana? 70% lagi itu masuk ke dalam kredit. Jadi bagaimana perilaku akuntansinya? Oke, kita pertama dulu kita masukkan ke pendapatan. Kita masukkan ke pendapatan. Pertama, karena ini adalah pendapatan, total pendapatan ini kita masukkan di sini ada pendapatan, kita masukkan 28 juta. Karena kita kan sudah mendapatkan juta. Oke, berapa juta? Yang dibayar baru 30%. 30%. 30% dari 28 juta berarti baru perusahaan itu baru mendapatkan secara tunai itu sebesar sebentar dulu, dihitung dulu. Sebesar 8.400. 8.400. Kemudian masih ada sisa 70% lagi. Masih ada sisa 70%. 70% dimasukkan ke dalam piutang karena pihak luar itu masih memiliki utang ke kita. Berapa? Sisanya tadi sebesar 19.600. Masukkan ke piutang. 8.400 ditambah dengan 19.600 hasilnya akan sama 28 juta. Selanjutnya, pengeluaran untuk biaya-biaya. Oke. Perusahaan membayar beberapa biaya. 4.500.000 untuk sewa gedung, 23 juta untuk membayar gaji pegawainya, 2.800.000 untuk persediaan habis pakai. Biaya tersebut dibayar secara tunai. Berarti kalau dibayar secara tunai, berarti yang berkurang adalah kas. Kayak gitu. Yang seperti saya jelaskan di awal, biaya termasuk dalam beban. Beban termasuk nanti ada laba ditahan. Kayak gitu. Jadi seperti ini. 4.500.000. Di sini kita buat bebannya dulu. Biayanya sebesar, ini ada beban, 4.500.000. Kemudian 23 juta untuk bayar gaji. Dan ada 2.800.000. Kas kan berkurang tuh. Kas kan berkurang. Karena kita membayar secara tunai. Berarti di sini 4.500.000 dikurang 2 juta 23 juta dan 2.800.000. Itu. Kemudian transaksi selanjutnya adalah pembayaran utang dagang. Oke. Tadi kita sudah mempunyai hutang. PT Damai Jaya menerima tagihan dari perusahaan pemasaran atas pembuatan iklan sebelumnya.
PT Damai Jaya. Tadi kan sudah PT Damai itu membuat iklan dan itu masih hutang. Dan PT Damai langsung membayar hutang tersebut secara tunai 7.500.000. Ingat, kalau secara tunai berarti kas berkurang. Kas berkurang tentunya. Dan utang juga berkurang. Tadi kan kita ada utang, kemudian kita bayar. Berarti utang juga berkurang. Kita lihat di sini. Utang dagang. Oke. Pertama, membayar hutang. Berarti kas berkurang. Kita di sini kurangi. Di bagian kas ini. Oke, di bagian menerima pembayaran piutang. Mana tadi? Oke. Berarti di sini kas berkurang, saya ulangi lagi. Kas berkurang sebesar 7.500.000. Karena kas kita keluar dan hutang juga ikut berkurang. 7.500.000. Itu dia. Selanjutnya, ada penerimaan pembayaran piutang. Berarti pihak luar tersebut tadi ada yang hutang sebesar 70%. Perusahaan yang lain, orang pelanggan hutang ke kita itu 70%, ternyata dibayar. Ya gitu. Dibayar secara tunai. Kayak gitu kan? Dibayar secara tunai. Jadi bagaimana perlakuan akuntansinya? Kayak gitu. Piutang itu dikurang. Piutang itu dikurang sebesar 16.500.000 dan kas bertambah. Kas bertambah 19.600.000. Itu dia perlakuan akuntansinya. Kalau duit masuk, kas masuk, kayak gitu. Piutang berarti 19 juta dikurang dengan 19.600.000. 19.600.000 ini dikurang dengan 19.600.000, berarti itu 0. Berarti perusahaan tersebut, customer tersebut atau pelanggan tersebut tidak mempunyai hutang lagi ke kita, kayak gitu. Karena telah membayar full seperti itu dan kas kita bertambah. Selanjutnya, pembayaran dividen. Oke, pembayaran dividen. Pembayaran dividen jadi ada pembagian laba. PT Damai membayarkan dividen secara tunai ke pemilik perusahaan 2.800.000. Oke, bagaimana caranya? Ingat, 2.500.000. Tadi ada dua pemilik perusahaan tersebut seperti itu. Dan bagaimana transaksinya? Dividen ini udah jelas di sini dikatakan dividen, berarti di sini 2.800.000 ditambahkan dividen ini. Kemudian karena kita mengeluarkan kas kita, membagi-bagi dividen, membagi-bagi keuntungan, maka kas juga berkurang 2.800.000. Kalau kita totalkan hasil akhirnya, aset harus persamaan akuntansi, aset harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi aset itu sebesar 654.900.000 dan liabilitas ditambah ekuitas itu sebesar 654.900.000. Itu yang dikatakan persamaan akuntansi yang bisa dikatakan balance. Oke. Selanjutnya, pembuatan laporan keuangan. Oke, bisa dilihat sama-sama pembuatan laporan. Laporan keuangan ini diambil berdasarkan pos terakhir. Ini. Terakhir. Semuanya dilihat. Apa saja bisa dilihat, ada pendapatan, laporan laba rugi,
biaya bisa dimasukkan ke sini, biaya di sini, biaya promosi, biaya sewa, biaya administrasi umum itu bisa dimasukkan. Dari mana nilai-nilai ini? Lihat, kita lihat contoh begini. Pendapatan 45.500.000, berarti 45.500.000 dari sini. Kemudian biaya sewa 23 juta. Kita lihat di sini. Biaya beban sewanya berapa di sini? Tadi ada 23 juta di sini. Begitu. Berarti 3 juta. Nih. Sama juga laporan perubahan likuiditas, berarti modal juga berubah. Laba bersihnya 7 juta. Laba di tahun awal karena kita baru mulai perusahaan berarti masih nol, belum ada apa-apa. Kayak gitu. Laba bersih yaitu 7.700.000. Kita lihat labanya. Bagaimana kita mendapatkan laba bersihnya? Kayak gitu. 45 juta dikurang dengan 37.800 dikurang dengan 2.800, hasilnya yaitu 7.800.000. Kemudian dikurang dividen. Saya ulangi lagi. Laba bersih itu, pendapatan itu sendiri, laba bersih itu didapat dari sini nih. Laba bersih itu didapat dari sini. Set. Oke. Ini ada laba bersih. Maaf. Laba bersih didapat dari sini. Dari laporan laba rugi. Itu 7.700.000. Kemudian ada pembagian dividen. Berarti modal tahun selanjutnya atau periode selanjutnya yaitu sebesar 4.900.000. Oke. Laporan posisi keuangan. Ya, seperti tadi, ini sama seperti persamaan akuntansi, tapi lebih bentuknya berbeda antara aset dan liabilitas itu sama. Nih, sama. Elemen-elemennya apa juga sama. Tinggal dipindahkan saja dari persamaan akuntansi tersebut. Likuiditas, liabilitas seperti ini. Gitu. Oke. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu bagaimana perputaran kas tersebut. Gitu. Contoh begini, ada pendapatan. Laporan aktivitas operasi. Ada pendapatan, tadi kita mendapatkan 45 juta, otomatis ditambah. Otomatis ditambah. Kemudian ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya-biaya, oke, saya ulangi lagi. Biaya-biaya itu termasuk aliran kas operasi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau laporan arus kas itu ada 3. Aliran kas aktivitas operasi, aliran kas aktivitas akuntansi, dan aliran kas dari aktivitas pendanaan. Oke. Pendapatan dan biaya termasuk dari aktivitas operasi. Dari mana nilainya? Nilainya bisa dilihat dari persamaan akuntansi tadi. Kemudian aliran kas dari aktivitas akuntansi itu sendiri. Pembelian dari, sebenarnya ini kurang, aliran kas dari aktivitas bukan akuntansi, tapi investasi. Saya edit dulu. Itu aktivitas akuntansi, bukan aktivitas akuntansi, tapi aliran kas dari aktivitas investasi. Ada pembelian peralatan, itu termasuk nih 35 juta tadi. Oke. Kemudian yang ketiga, aliran kas itu ada aliran kas dan aktivitas pendanaan. Kita ingat di sini ada kata kuncinya pendanaan, yaitu dari modal awalnya itu 500 juta. Kemudian ada pembagian dividen, berarti dana itu juga diambil atau dibagikan kayak gitu. Dividen juga termasuk dari aktivitas pendanaan, yaitu bagi dividen 2.800.000. Kenaikan kas bersih itu berjumlah 469.900.000. Oke. Dan kas awal periode karena ini perusahaan baru berarti masih nol. Kecuali perusahaan itu sudah ada, berarti
kasnya ada. Dan kas akhir periode eh, tiga eh, kas PT Damai Jaya pada tanggal 31 Desember 2000 sekian sekian itu adalah sebesar 4 juta 600 4 juta 60 469 juta 900 ribu. Oke. Demikian untuk pembahasan kali ini tentang persamaan akuntansi. Kalau seandainya rekan-rekan semua belum paham, bisa diulangi lagi dari awal seperti itu. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.